cahaya sebetulnya ya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Artinya apa? Artinya dia untuk merambat tidak perlu media, nggak perlu ada udara. Jadi di ruang hampa juga cahaya itu bisa lewat gitu, seperti cahaya matahari bisa sampai ke bumi gitu ya. Dan cahaya itu adalah gelombang transversal. Jadi gelombang itu sebetulnya apa? Dia sebetulnya getaran yang merambat gitu. Ketika arah rambatnya tegak lurus arah gelombang, maka dia disebut gelombang transversal ya. Nah, sekarang cahaya itu sebenarnya ada beberapa sifat. Ini kita nggak akan pelajari semua, tapi ini beberapa sifat ya perlu diketahui lah, walaupun tidak akan mendalam di SMP ya. Pertama, cahaya itu merambat lurus, jadi merambatnya lurus. Dapat menembus benda bening, kemudian dapat dipantulkan ya. Terus bisa melewati medium yang berbeda dan dapat dibiaskan ya. Pemantulan itu seperti kalau kita bercermin. Pembiasan itu kalau seperti ini nih, sendok dimasukin ke dalam air bening ya, itu kelihatan seperti bengkok. Itu padahal bukan bengkok sendok ya, tapi dibiaskan. Dapat melewati celah kecil dan mengalami difraksi pelenturan. Dapat diuraikan, mengalami dispersi ya. Jadi cahaya putih bisa diurai jadi beberapa cahaya seperti ini nih ya, itu dispersi. Kemudian dapat dipadukan, berinterferensi, dan cepat rambat cahaya itu kecepatan dia merambat 3 kali 10⁸ meter per detik ya. Ini sifat-sifat cahaya yang harus diketahui aja dulu, tapi yang akan kita bahas lebih mendalam adalah tentang pemantulan ya. Nah, pemantulan sempurna terjadi ketika pemantulannya pada cermin ya. Apa maksudnya pemantulan sempurna? Maksudnya sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Apa yang dimaksud dengan sudut datang? Ya, contohnya gini, kita masuk mulai dengan cermin datar dulu. Cermin datar berarti bentuknya seperti ini ya, datar begini ya, cermin datar. Kalau ada benda di sini, maka bayangannya di sini ya. Apa artinya sudut pantul? Nanti di belakang kita lihat sudut pantul. Tapi kalau di cermin datar, kalau benda di sini, bayangan di sini, artinya apa? Jarak benda ke cermin atau jarak benda ke cermin itu S0 itu sama dengan jarak bayangan ke cermin gitu ya. Jadi jarak benda sama dengan jarak bayangan, itu sifat cermin datar, sifat pemantulan pada cermin datar. Terus tinggi benda sama aja ya, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jadi ini sifat cermin datar, sifat pemantulan pada cermin datar. Tapi ada satu hal yang beda nih, kebalik ya, kayak gini nih, satunya di sebelah kanan, ini jadi sebelah kiri ya. Itu sifat cermin datar ya. Apa maksudnya sudut datang sama dengan sudut pantul? Kalau ini cermin, yang kuning ini cermin, kemudian ada cahaya. Jadi intinya kenapa kita bisa melihat bayangan di benda kayak gini? Karena ada pemantulan cahaya masuk ke mata kita gitu ya. Pemantulan cahaya masuk ke mata kita. Nah, jadi ketika misalkan ini ada cahaya datang ke cermin, ini sinar datang, ada matahari nih ya, matahari datang ke cermin, maka sama si cermin akan dipantulkan ya. Kalau kita melihatnya benda di sini gitu ya, terpantul ke mata kita, kita bisa melihat benda yang ada di sini gitu ya. Nah, yang dimaksud sudut datang adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. Ini yang dimaksud garis normal ya. Jadi sudutnya alfa, sudut datang, jadi ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi sudut datang itu sudut antara sinar datang dan garis normal. Sudut pantul sudut antara sinar pantul dengan garis normal gitu ya. Dan pada pemantulan sempurna ini sama, sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Contoh nih, perhatikan gambar di bawah ini, sebuah sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Berarti ini ya 25 derajat terhadap cermin. Hitung sudut pantul. Nah, ingat kalau mau dalam
cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul. Tapi yang dimaksud sudut datang itu apa? Sudut antara sinar datang dengan garis normal. Garis normal berarti kita harus gambar dulu di sini nih. Nah, gitu. Berarti yang dimaksud sudut datang yang mana? Yang dimaksudkan ini ya. Nah, ini berapa derajat? Kalau ini 25, maka ini kan siku-siku nih. Ya, siku-siku berarti jadi 90 dikurang 25 berarti 65 ya, 65 derajat. Oke, nah sekarang gimana kalau cerminnya ada 2 ya, sinar datangnya dari sini, cerminnya ada 2. Ayo kita lakukan 2 kali berarti pemantulannya ya. Pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah buat garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap cermin gitu ya. Berarti kalau ini 37 derajat, ini berapa derajat? 90 dikurangi 37, 53 derajat. Ini sudut datang. Sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Sudut pantul di situ. Berarti sudut pantulnya juga 53 derajat. Lalu gimana pemantulan yang kedua? Ya, ini sinarnya sampai di situ tuh kita buat juga garis normal yang tegak lurus cermin ya. Nah, sudutnya berapa nih? Ini 53. Berarti ini berapa? 37 ya. Kalau begitu sudut ini berapa? Sudut ini ingat ini segitiga nih, jumlahnya 180. Maka 180 dikurangi 37 tambah 103 ya. Berarti 180 dikurangi 140 berarti itu 40 derajat. Ya, yang ini 40 derajat. Artinya sudut datang di cermin kedua di sini berapa? 90 kurangi 40, 50. Maka sudut pantulnya juga 50 gitu. Nah, ini sudut pantul terakhir. Gitu caranya ya. Oke, nah gimana kalau cerminnya 3? Ya sama aja ya. Buat garis normal, ini garis normal ya. Si sudut pantul sama dengan sudut datang. Kalau ini 30, maka di sini 60. Pokoknya totalnya harus 90 ya. Maka sudut pantulnya juga 60 tuh. Sudut pantul yang kedua sampai di cermin kedua. Gitu ya. Maka kita buat garis normal yang tegak lurus cermin kedua. Gitu ya. Nih. Nah, berarti sudut datangnya berapa? Nah, kita harus hitung dulu nih. Di sini 60. Berarti ini 30 ya. Berarti ini berapa? Ini berarti 180 dikurangi sudut yang lain 120 min 30 ya. Berarti 180 kurangi 150 30 derajat juga. Berarti sudut datang di cermin kedua itu harus totalnya 90 kan? Berarti ini 60 gitu ya. Maka sudut pantulnya juga 60. Ini 60 nih ya, diterima di cermin ketiga. Kita bikin garis normal di cermin ketiga yang tegak lurus cermin, maka sudut pantulnya sama besarnya ya. Berapa tuh? Kita harus cek dulu sudut pantul ini berapa ya. Ini kan 30 ya kan? Berarti ini 130, ini 50 ya. Berarti ini 40 karena jumlahnya harus 90. Maka sudut ini juga 40. Ini sudut pantul yang terakhir sinar pantul yang terakhir gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ada soal jenis lain nih. Seorang pria tinggi 175 cm ingin memasang sebuah cermin. Misalkan cerminnya dipasang di dinding sini ya. Prianya 175 cm. 175. Ingin memasang berapa panjang cermin minimum agar ia dapat melihat seluruh tubuhnya ya. Ini kalau kita gambar bayangannya kan di sini ya. Nah, bayangan. Sifat bayangan pada cermin datar gimana? Jaraknya sama gitu ya. Jadi kalau ini misalkan 2 meter, ini juga 2 meter. Tingginya juga sama ya. Nah, jika jarak mata dari atas kepala 13 cm, berarti jarak mata di sini
Ya, anggap ini 13 cm. Ya. Berapa tinggi posisi ujung bawah? Berapa panjang cermin minimum agar ia dapat melihat seluruh tubuhnya? Ingat, kita bisa lihat itu ketika sudut pantul sampai di mata kita. Berarti kalau kita pengen lihat kepala nih, ya, kepala, berarti ini sinar pantul ini yang nyampe di mata kita. Kalau kita pengen lihat kaki, berarti sinar pantul ini yang harus sampai di mata kita. Nah, berarti cerminnya yang mana? Cerminnya yang ini, berarti cerminnya cukup segini aja. Itu ya, cerminnya cukup segini aja. Berarti berapa panjang cermin itu? Ya, berapa panjang cermin itu? Oke. Ya, ini kita pakai kesebangunan ya. Lihat, ini dua segitiga yang sebangun, betul ya? Nah, kalau kita gambar, ini dua segitiga yang sebangun ya. Berarti kita lihat segitiga yang atas dulu nih. Ya, segitiga yang kecil yang ini dibanding segitiga yang besar semuanya. Nah, ini segitiga semuanya nih. Ya. Nah, ingat kesebangunan gimana? Ya, ini alas segitiga ini dibanding ini gitu ya. Berarti kalau misalkan panjang cermin X per 175 sama dengan, ya, kita lihat ya, jarak, ya kan? Nah, ini misalkan tingginya di sini nih. Iya. Jarak ini sama dengan, nah ini sekarang ini tinggi segitiga nih. Ini dibanding ini. Ya, ini misalkan 2 banding 4 kan gitu, karena jaraknya sama. Berarti X sama dengan setengah kali 175. Jadi cuma perlu panjang cermin 87,5 cm. Gitu ya. Oke. Sebuah benda diletakkan 18 cm ya di depan sebuah cermin datar. Oke, ini nanti latihan ya, latihan sendiri, kalau nggak bisa nanti kita bahas. Ini, Ijup ingin melihat sebuah menara di belakangnya dengan sebuah cermin tinggi menara 18 meter. Ijup berdiri 26 meter dari menara. Berarti ini 26 meter. Dan meletakkan sebuah cermin 2 meter di depannya. Berarti ini 2 meter. Berapa tinggi cermin minimum agar Ijup dapat melihat seluruh menara? Ya, berarti ini menaranya di sini. Ya. Ini berarti jaraknya berapa? 28 ya. Kalau dia ingin melihat seluruh menara, berarti ini di sinar pantulnya nyampe di mata. Ini juga sinar pantulnya sampai di mata. Jadi tinggi cermin itu cuman sebegini perlunya. Ya, pakai perbandingan. Ya, ini tadi berapa tinggi menara? 18. Ya, maka perbandingan segitiga. Ya, ini misalkan X banding 18 sama dengan, nah ini tingginya 2 banding ini terhadap ini ke sini, ya, berarti 30 ya. Berarti X sama dengan 1/15 kali 18 gitu. 18 per 15 berapa tuh? 1,3 per 15 1/5 1,2 meter ya. Cuma perlu sepanjang itu aja. Oke, terus bayangan 2 buah cermin dengan sudut alfa. Jadi kalau ada 2 cermin sini gitu ya, alfa. Ketika kita berdiri di sini, nanti bayangannya jadi banyak. Nah, berapa banyak bayangan yang terbentuk dengan adanya 2 cermin dengan sudut alfa? Ya, rumusnya ini. Ya, kok ini 60, ini alfa. Ya, jadi rumusnya N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Jadi kalau misalkan alfanya 60, berarti bayangan yang terbentuk berapa? 360 bagi 60 dikurangi 1, berarti 6 kurangi 1, berarti ada 5 bayangan yang terbentuk. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk tadi cermin datar, sekarang cermin cekung. Nah, cermin cekung yang gimana sih cermin cekung? Cekung berarti cekung ya. Cekung itu berarti gimana? Tengahnya lebih menjorok ke dalam gitu. Kitanya di sini. Ya, kitanya di sini. Ya. Karena cermin ini cekung, cermin cekung ini berarti
Pusatnya ada di mana? Pusat jari-jarinya ada di sini. Ya, kalau dibikin pakai jangka ini R. Setengah dari R itu namanya frekuensi atau titik api. Ya, yang penting adalah pada cermin cekung dibagi beberapa ruangan. Ini ruangan 1 antara cermin sama F, ini ruangan 2, ini ruangan 3, ini ruangan 4. Itu prinsipnya. Rumus yang dipakai mau cekung atau cembung adalah sama. Kalau cekung 1/F sama dengan 1/S0 atau jarak benda. S0 itu jarak benda. SI itu jarak bayangan. Ya, jarak bayangan. Terus perbesaran. M itu perbesaran. Perbesaran itu sama dengan perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda atau tinggi bayangan dengan tinggi benda, ya. Yang harus diperhatikan adalah kalau kita ingin tahu sifat bayangan seperti apa pada cermin cekung, ini beberapa hal. Yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan itu harus selalu 5, ya. Terus kalau di depan cermin dia nyata, ya, S-nya positif. Kalau di belakang cermin berarti bayangannya maya, ya. Terus kalau ruang benda sama ruang bayangan itu 1 atau 4, maka dia tegak pasti. Ini untuk mengenali bayangannya, ya. Tapi kalau ruang benda sama bayangan itu 2 atau 3, pasti dia terbalik. Terus kalau ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka pasti dia diperkecil bayangannya. Kalau ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka dia diperbesar. Gitu. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan sifat bayangan pada cermin, ya. Kita lihat contohnya, ya. Nih, contoh soal. Jari-jari sebuah cermin cekung. Jari-jari berarti R-nya, ya. R-nya sama dengan 3 cm. Di depan cermin terdapat benda setinggi, benda H0 setinggi 2 cm pada jarak X0 itu 8 cm dari cermin. Tentukan letak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan. Kita lihat nih, kalau kita mau gambar boleh. Ini F di sini, R-nya 6, kok 3? R-nya 6, berarti di sini R, ya. Ininya 6. Berarti F-nya 3, ya. Berarti ini 3, ini 6. Jadi kalau benda 8 cm di mana? Ya di sini pasti. Gitu ya. Ini jaraknya 2 cm kan gitu, ya. Nah, berarti kalau begitu kita lihat dulu sifat bayangan nih. Bendanya ada di ruang berapa? Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Bendanya itu di ruang atau S0 itu di ruang 3. Kalau begitu bayangan SI di ruang berapa? Ingat jumlahnya harus 5. Maka S ini di ruang 2. Gitu. Ya. Kalau di ruang 2 berarti dia, ya, berarti dia nyata, ya. Ruang 2 kan di depan cermin nih. Jadi kalau di depan cermin dia nyata. Oke, terus kalau bayangan di ruang 2 atau 3 dia pasti tegak, ya kan? Ini 2 atau 3 berarti dia terbalik. Maka sifat bayangannya pasti terbalik. Terus ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka pasti dia diperkecil gitu. Ya, jadi untuk menentukan sifat bayangan dengan memperhatikan aturan-aturan ini, ya. Terus perbesaran berapa? Perbesaran kita harus lihat dulu tinggi bayangan, ya. Rumusnya 1/F sama dengan 1/S0 letak, ya, ditambah 1/SI. 1/F 1/3, 1/S0 nya 8 ditambah 1/S1, ya. Berarti 1/S1 sama dengan 1/3 dikurangi 1/8. Samakan penyebutnya. Maka di sini 8, di sini 3, 5/2, 4 itu 1/S1. Jadi S1-nya 24/5. Berapa 24/5? 4,8. Tuh, benda asalnya jaraknya 8 jadi 4,8, berarti diperkecil, bener kan? Diperkecil nih. Gitu. Sekarang perbesarannya berapa? Perbesaran itu SI dibagi S0, ya, berarti 4,8 dibagi 8. Artinya 0,6 perbesaran. Kalau tingginya berapa? Perbesaran itu ini, ya. Tuh, bisa jarak bayangan per jarak benda atau
tinggi bayangan per tinggi benda. Jadi ini bisa dipakai untuk cari H ya. 0,6 itu sama dengan HI dibagi H0. H0-nya 2. Maka HI-nya sama dengan 0,6 kali 2. Berarti 1,2 ya. Atau HI itu 0,6 kali 2 berarti 1,2 gitu ya. Oke, sekarang cermin cembung. Nah, hati-hati tentang ruang. Kalau cembung begini, jadi maju ke depan cerminnya ya, bendanya di sini pasti, ya kan? Ruang. Nah, ruang ini ruang 1 di sini, ruang 2 di sini, ruang 3 di sini, ruang 4 di sini. Ya. Jadi kalau cermin cembung sifat bayangannya gimana? Ya, karena bendanya itu di ruang 4, maka bayangannya di ruang 1 gitu. Kalau ruang 1 itu di dalam cermin ya, berarti maya. Ya. Kalau bayangannya di ruang 1 berarti ruang bayangan lebih kecil dari ruang 1, maka pasti diperkecil. Ya. Terus ke maya diperkecil, tegak atau terbalik nih. Ya, ketika 1 atau 4 tegak ya. Gitu. Jadi maya diperkecil, tegak. Cermin cembung selalu begitu. Ininya apa namanya? Sifat bayangannya ya. Oke, contoh soal cermin cembung. Oh iya, cermin cembung F-nya ini kan di dalam cermin, berarti ini harus negatif. Cuma itu aja bedanya. Rumus yang dipakai Cama ya. Depan cermin cembung berjari-jari berarti R-nya 8 cm. Terdapat benda setinggi H0-nya 3 cm berjarak X0-nya 4 cm. Tentukan letak, tinggi, dan sifat bayangan ya. Ingat cermin cembung ya. Cermin cembung itu berarti ini F-nya di sini, R-nya di sini ya. Bendanya pasti di ruang 4 ya. Jadi tadi sifatnya apa? Maya, sifat bayangan tadi udah kita bahas ya. Maya, tegak, diperkecil. Gitu. Terus tinggi dan letaknya di mana? Oke, rumusnya 1/F sama dengan 1/X0 atau S0 boleh. S0 ditambah 1/S1. Ingat F-nya negatif ya. Setengahnya dari R tapi negatif karena F-nya di dalam cermin tadi ya. Ini 1/4 ditambah 1/S1. Berarti 1/S1 sama dengan min 1/4 min 1/4 ya. Ya, berarti min 2/4 atau min setengah. Tuh. Jadi S1-nya cuma setengah senti. Oh, ini min setengah 1/S1. Jadi S1 sama dengan min 2. 2 tapi di ruang 1 ya, maya nih kan. Perbesarannya berapa? Perbesaran sama dengan S1 per S0. S1-nya 2/4 yang ini ada tanda apa? Dipositifkan ya, jadi M-nya sama. Tingginya berapa ya? Itu sama dengan 1/2 juga. Jadi kalau setengah sama dengan 1/2-nya 3 ya. Jadi juga 3/1 ya. Gitu. Ada beberapa soal boleh dikerjain, kalau ada yang susah